Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata barakata wassalamata wasyata wa quwwata fi kulli alil baiti wal sunnati wal jama'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamutu bidul khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin berbagi tentang materi untuk meluruskan pemahaman tentang transfer pahala atau transfer amal soleh. Karena sebagian saudara-saudara kita dari sekte Salafi Wahabi, mereka tidak meyakini tentang adanya transfer pahala atau transfer amal soleh. Jadi bagi mereka tidak ada itu. Orang hidup tidak akan bisa menghadiahkan pahala atau menghadiahkan amal solehnya bagi orang yang telah meninggal dunia. Mereka berdalil dengan surat An-Najm ayat 39 di mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari usaha yang mereka kerjakan sendiri. Kita akan jawab bahwa ayat yang dibacakan tadi betul terdapat dalam surat An-Najm. Hanya saja karena kejahilan, fanatisme yang membuat buta ditambah dengan kurangnya ilmu dan hidayah, orang-orang dari sekte Salafi Wahabi ini tidak mau menampilkan rangkaian ayat secara utuh. Jadi dalam hal ini sebetulnya mereka telah melakukan pembodohan terhadap umat Islam. Seharusnya mereka bisa mengutip pertama dari ayat 36. Oleh karena itu izinkan saya untuk menerangkannya sesuai dengan kapasitas ilmu yang Allah berikan pada saya. Di dalam ayat ke-36 sampai dengan ayat 40 dalam surat An-Najm, di mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru wazratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'iyahu saufa yura. Ataukah belum diberitakan padanya apa yang ada dalam lembaran kitab suci yang diturunkan pada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkannya, maksudnya akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Jadi ayat yang dipakai dalil oleh kaum dari sekte Salafi Wahabi ini adalah syariatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita lihat penjelasan dari beberapa tafsir dan juga dari beberapa para mujtahidin kita. Yang pertama, di dalam kitab tafsir Khazin jilid 6 halaman 223 dikatakan sebagai berikut, Allah taziru wazratu wizu ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ay ama wa hadza fi sufi Ibrahim wa Musa aidon. Amma seperti ini terdapat di dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hada manzaul hukmu fi hadis syariati bi qauli ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum fa adkhalallahu al-abana'ul jannah bisilahil aba. Hal ini telah dihapus hukumnya di dalam syariat ini, yaitu dalam syariat Islam, dengan firman Allah, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, maka dimasukkan oleh Allah anak cucu mereka ke dalam surga dengan sebab kedua orang tuanya. Wakila, dan dikatakan wa kana dzalika liqaumi Ibrahim wa Musa fa amma hadhil ummatu falaha masa'u wa masa'a lahum ghairuhum. Dan adapun bagi umat ini, maksudnya adalah bagi umat Islam, maka mereka semua bisa mendapatkan pahala dari hasil usaha orang lain. Kemudian yang kedua dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 383 dinyatakan sebagai berikut. Wa hakadza qala Ikrimah fima arwahu ibnu Jarir an ibni Humaid an Mihran an Sufyan as-Tsauri an abihi an Ikrimah fi qaulihi
inna hada alafis sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. Dan hal seperti itu dikatakan juga oleh Ikrimah di dalam riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Sufi As-Sauri dari ayahnya dari Ikrimah di dalam firman-Nya, sesungguhnya hal itu terdapat di dalam suf awal, ia adalah suf Ibrahim dan Musa. Kemudian yang ketiga dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur jadi 7 halaman 662 dinyatakan sebagai berikut. Akhraja Abu Daud An-Nahas kilahuma fin nasih, dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nahas ucapan mereka berdua di dalam kitab An-Nasih. Wabda Jarir, Wabda Mundir, Wabda Mardawi, An Ibnu Abbas qala. Begitu pula Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Ibnu Mardawi dari Ibnu Abbas, beliau berkata, wa laisa lil insani illa masa'a, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari usaha mereka sendiri. Fa anzalallahu ba'da zalika, maka diturunkan oleh Allah setelah ayat itu, walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum dalam surat At-Taha ayat 21. Maka diturunkan oleh Allah setelah ayat itu, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Fadkhul ta'ala, maka akan dimasukkan oleh Allah yang Maha Tinggi, al-abna'ul jannah bisilahil aba, akan dimasukkan anak cucu mereka dengan sebab kedua orang tuanya. Jadi jelas kalau kita melihat dalam 3 tafsir ini, walaupun sangat banyak tafsir yang lain, tapi saya ringkas saja 3 tafsir di sini, bahwa pendapat Ibnu Abbas, tabi'in berdasar sanad yang sudah dibacakan tadi, ternyata mayoritas bahwa ulama-ulama kita semua mereka meyakini bahwa amal soleh ataupun pahala bisa dipindahkan, bisa dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi apabila orang-orang seperti Wahabi ini tetap kekeh dengan ayat tadi bahwa hanya amal mereka sendiri yang bisa dibawa, jadi amal kita tidak bisa dihadiahkan kepada orang lain, mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi mereka dalam hal ini mengikuti syariatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ini sangat aneh sekali. Kita lanjutkan. Wa akhraja Ibnu Mardawi an Abbas qala, dari dikeluarkan oleh Ibnu Mardawi dari Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a wa laisa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu saufa yura summa yuzaa'ul jazaa'al aufa. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, dan sesungguhnya pada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa semua anak cucu ini akan masuk ke dalam surga dikarenakan ada hubungan darah dengan orang tuanya. Jadi sungguh indah bahwa dari kakek, anak, cucu, wazuriyatum terus ke bawah, mereka akan masuk surga, akan Allah pertemukan, kata Allah. Ini adalah sebuah rahmat yang begitu besar, kasih sayang yang hebat sekali, yang tidak terdapat dalam syariat yang lain. Dan inilah salah satu keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya sangat banyak penjelasan dari para mujtahid dan para imam mazhab tentang hal ini. Dalam kesempatan ini saya akan bawakan beberapa pendapat saja dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in karya Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari sebagai berikut. Wa qala al-Muhibbut Tabari, dan berkata Muhibbut At-Tabari, yasiru lil mayiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wasbatan au manduban. Pahala setiap ibadah yang dikerjakan untuk mayat bisa sampai kepadanya, baik amal wajib ataupun amal yang sunnah. Wa fi Syarhil Al-Mukhtar Limu'alifi, dan di dalam kitab Syarah Al-Muhtaj penulisnya mengatakan begini. Madhabu ahli sunnah anna lil insani
ayaj'ala sawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasiluhu. Allahumma ausil sawaba dzalika ilaih. Menurut mazhab Ahlussunnah, sesungguhnya seseorang boleh memperuntukkan pahala amal atau sholatnya untuk orang lain. Hal tersebut akan sampai kepadanya dan bacalah doa. Allahumma ausil sawaba dzalika ilaih. Ya Allah, jadikanlah pahala amal kami untuk mayat. Ini salah satu contoh redaksi doa saja. Jadi jelas bahwa dalam pernyataan dalam syarah Al-Muhtaj ini, bahwa menurut mazhab Ahlussunnah bahwa semua amal ini bisa sampai kepada mayat dengan membaca Allahumma wa ausil sawaba dzalika ilaih misalnya. Sebetulnya redaksinya sangat banyak. Ya Allah, jadikanlah pahala kami untuk si mayat. Atau mungkin redaksi yang lain, Allahumma wa ausil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, jadikanlah pahala amal kami dalam pembacaan Al-Quran ini, misalnya, li ummi wa abi, untuk ibuku dan ayahku. Li ummi wa abi wa ashabi wa jamaati wa li muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minati alaimin mu'amat. Misalnya kalau lengkapnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi semua bisa sampai dalam mazhab Ahlussunnah. Jadi dalam hal ini jelas bahwa kelompok sekte Salafi Wahabi yang mengatasnamakan Ahlussunnah, mereka itu bohong, dusta. Jadi mereka bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya ngaku-ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Nawawi, seorang mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Syarah Muslim, jilid 1 halaman 89, beliau mengatakan sebagai berikut. Man aroda biro walidayhi fa yatasaddaq an akhuma fa inna sadaqata tasilu ilal mayyit wa yanfa'uha biha bila khilafin bainal muslimin wa hada wa sawab. Barang siapa yang hendak berbuat kebajikan kepada ibu bapaknya, ia boleh bersedekah untuk keduanya. Dan pahala sedekah itu sampai pada mayit. Kalimatnya, fa inna sadaqata tasilu ilal mayyit. Maka sebenarnya sedekah itu akan sampai kepada mayat. Al-mayyiti yanfa'u biha. Dan mayat akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perselisihan, kata Imam Nawawi. Bainal muslimina, di antara kaum muslimin. Wahada was sabab. Dan inilah pendapat yang benar. Jadi jelas, tidak ada perselisihan. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa pernah ada fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampainya, ini perlu dicek and recheck kembali sebetulnya. Karena Imam Syafi'i saja bisa mendapatkan derajat mustahid mutlak itu dengan bantuan amal orang lain. Setidaknya dari amal doa ibu bapaknya. Dari amal doa sekarang guru-gurunya. Dan Imam Syafi'i sangat tahu bahwa tidak ada satupun doa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya, oleh guru-gurunya yang soleh, yang tidak akan mendapatkan manfaat bagi orang yang didoakannya. Jadi pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan-bacaan untuk orang yang telah meninggal dunia itu tertolak, ini merupakan tanda tanya besar bagi saya. Dan ini perlu dicek kembali. Karena Imam Nawawi sebagai imam fatwa, imam masyhur dalam mazhab Syafi'i mengatakan bil khilafin bainal muslimin. Tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan, perbedaan di antara barisan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam kitab Al-Azkar halaman 147, Imam Nawawi kembali menegaskan sebagai berikut. Qala Asy-Syafi'i wal ashabu. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, yustahabu ayyaqra'a shay'an minal Qur'an. Disukai membacakan sebagian ayat Al-Qur'an. Maksudnya ada kepada mayat. Ini adalah bab pembacaan sebagian ayat Al-Qur'an kepada mayat. Qala kemudian berkata, fa in khatamal Qur'an kulluhu kana hasanan. Bila bisa menghatam Al-Qur'an adalah baik sekali. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i yang dinukil dalam kitab Al-Azkar halaman 147 oleh Imam Nawawi. Jadi jelas Imam Syafi'i justru memerintahkan kepada bagian sahabatnya untuk membacakan sebagian Al-Qur'an pada orang yang telah meninggal dunia. Dan apabila mampu menghatamkan, berarti ini wakana hasanan, sangat baik. Dan terakhir akan saya tutup dengan sebuah riwayat
Syekh Ahmad Ad-Darabi Asy-Syafi'i Al-Misri di dalam kitabnya Mujarabat. Pada bagian akhir keutamaan surat Yasin, beliau menyatakan, Imam Syafi'i dalam sebagian karya beliau yang bersumber dari beberapa wali Allah dari kota Zabid mengatakan, aku keluar sebelum maghrib untuk mengantarkan jenazah. Ketika jenazah itu telah dikubur, orang-orang pulang dan malam pun datang. Aku kemudian bermimpi melihat seseorang berkepala anjing masuk ke dalam kuburan. Kemudian dari dalam kubur muncul seekor ular dengan lidah menjulur dan mata yang buta sebelah kanannya. Aku kemudian bertanya kepada ular itu tentang apa yang menimpanya. Ular itu menjawab, aku ingin sekali memakan mayat yang jahat ini. Tetapi surat Yasin mencegahku hingga menyebabkan mataku sebelah kanan keluar. Ular itu pun kemudian berkata, apabila orang itu dahulu suka membaca surat Al-Mulk, maka pasti akan keluar pula mataku yang sebelah kiri ini. Ini adalah riwayat yang masyhur di kalangan para sufi, di kalangan para pecinta Imam Syafi'i, di kalangan pecinta keutamaan surat-surat Al-Quran. Jadi apabila kita senantiasa mendawamkan membaca surat Yasin dan surat Al-Mulk, maka insya Allah bahwa mayat kita itu akan selamat dari fitnah kubur. Ini baru salah satu keutamaan yang Allah simpan di dalam surat Yasin dan juga surat Al-Mulk. Jadi mudah-mudahan penjelasan ringkas ini ada manfaat dan berkahnya. Insya Allah kedepannya kita akan terus memberikan banyak penjelasan-penjelasan dan meluruskan berbagai penafsiran yang keliru, penafsiran yang menyesatkan, wabil khusus dari kelompok yang memang sering bikin gaduh, bikin ribut di dunia ini, wabil khusus di bumi pertiwi yang kita cintai. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap bersatu dalam barisan orang-orang yang tetap mencintai persatuan, kesatuan, mencintai NKRI, dan kita akan tetap menjadi garda terdepan untuk menghalau, untuk menghancurkan berbagai penafsiran yang menyimpang, yang menyesatkan umat manusia, wabil khusus di NKRI ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.